Baik ya, selamat pagi kembali buat para pendengar. Kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama dengan Ibu Pendeta Dirangga. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, jumpa lagi bersama saya di program Mutiara Pagi di edisi hari ini. Dan karena itu sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Menaikkan pujian syukur kepadamu Bapa di sorga, Allah yang begitu sangat mengasihi kami, yang terus ada di setiap musim hidup kami, yang pagi hari ini Tuhan memperkenankan kami kembali boleh menikmati kehidupan di hari baru dengan berkat baru. Kami menyadari siapa kami butuh nasihat-Mu untuk terus berjalan maju melangkah menjalani hari hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kami telah sedia mau membaca dan belajar firman-Mu. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan, agar kami layak bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan baca kebenaran firman Allah dalam kitab 2 Samuel pasal 1, kita baca ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan berkata, Daud menerima kabar kematian Saul. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kala orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedangkan kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap menangis berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini ada perantauan orang Amalek." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, Bagaimana tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau. Karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, saya beri tema
bagian firman Tuhan pagi hari ini, menangkal berita hoaks dengan fakta. Bapak Ibu Saudara pendengar, di zaman sekarang begitu banyak informasi bertubi-tubi masuk ke telinga kita. Bahkan pun yang dapat kita baca, apakah itu melalui televisi, melalui SMS, WA, FB, email, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Namun, semua informasi itu jangan cepat-cepat kita percayai. Sebab tidak semua informasi itu benar dan berguna, sebab ada informasi yang menyesatkan kita. Informasi yang belum tentu kebenarannya, yang istilah kerennya adalah berita hoaks. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ternyata di zaman Alkitab pun berita-berita yang belum tentu kebenarannya itu pun sudah ada. Bacaan kita, kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 16, menceritakan tentang kematian Saul. Dan informasi tentang matinya Saul dibawa oleh seorang Amalek dari medan perang. Ia menjelaskan kepada Daud bahwa kematian Saul adalah karena dibunuh oleh tangannya sendiri atas permintaan Saul. Untuk memperkuat bukti bahwa benar ia yang membunuh Saul, orang Amalek ini membawa dan menunjukkan kepada Daud mahkota dan gelang yang dipakai Saul. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, benarkah informasi ini? Pertanyaan ini yang ada di benak Daud. Daud tidak cepat-cepat menerima informasi ini. Karena itu yang dilakukan oleh Daud adalah Daud bertanya tentang dari mana datangnya orang ini. Ayat 3. Bertanyalah Daud kepadanya, dari manakah engkau? Daud bertanya kepada orang ini, apa sesungguhnya yang terjadi? Ayat 4 bacaan kita. Daud bertanya, dari mana orang ini mengetahui tentang kematian Saul dan Yonatan? Ayatnya yang kelima. Daud bertanya tentang asal-usul orang ini. Ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tetapi orang ini terus menjelaskan tanpa keraguan. Dia berusaha berbicara untuk meyakinkan Daud. Daud sebagai seorang yang bijak tidak gampang percaya dengan berita itu. Dan dia akhirnya berkesimpulan bahwa orang ini membohonginya. Ayat yang ke-16. Saudara-saudara, ternyata cerita tentang terbunuhnya Saul dan Yonatan tidak seperti yang diceritakan oleh orang Amalek ini. Kalau kita perhatikan 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai 6, kita dapat mengetahui adanya perbedaan berita tentang kematian Saul. Dalam 1 Samuel pasal 31 ayat 4 sampai 6 diceritakan, kemudian Saul mengambil pedang, lalu menjatuhkan dirinya di atas pedang itu. Sementara dalam keterangan orang Amalek, Saul yang meminta dia untuk membunuh Saul. Bapak Ibu Saudara, apa maksud orang Amalek dengan memutar cerita ini? Ternyata dia mau mencari keuntungan dari cerita yang dibawanya ini. Dia tahu bahwa Daud menggantikan posisi Saul
sebagai raja dan dia berpikir berita kematian Saul akan menjadi berita yang menyukacitakan bagi Daud. Sekali lagi, orang Amalek ini tahu bahwa Daud akan menggantikan posisi Saul. Dan kematian Saul akan menjadi berita sukacita, membuat Daud bergembira. Saudara-saudara, orang Amalek ingin menjadi pahlawan di mata Daud. Dia berpikir dengan berbuat seperti ini Daud akan memperhitungkannya menjadi orang penting dalam kepemimpinan Daud. Dia mau mengambil hati, dia mau mencari muka, dia mau berusaha supaya Daud peduli kepadanya, dan mungkin dia pun akan mendapat tempat diperhitungkan dalam struktur kepemimpinan Daud. Namun Bapak Ibu Saudara, orang Amalek ini salah menduga. Karena pribadi Daud bukan seperti yang dibayangkannya. Bagi Daud, orang Amalek adalah orang yang bersalah besar karena telah membunuh orang yang diurapi Tuhan, dan dia harus dijatuhi hukuman mati. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa pesan firman Tuhan bagi kita? Pertama, ketika kita mendengar informasi apapun itu, jangan cepat-cepat percaya. Harus diselidiki kebenarannya. Daud tidak langsung percaya tentang kematian Saul yang dibawa oleh orang Amalek. Tapi dia bertanya dan terus bertanya tentang orang Amalek ini. Yang kedua, jagalah mulut kita, jangan membuat cerita-cerita yang tidak benar. Jangan menyebar cerita-cerita dusta atau hoaks yang akhirnya dapat merusak dan memecah belah persatuan dan kerukunan hidup. Dapat merusak kehidupan bersama. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara di negara kita orang-orang yang terjerat hukum karena berita-berita yang tidak benar. Yang ketiga, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang dilakukan Daud terhadap Saul, Bapak Ibu Saudara. Saul telah melakukan kejahatan terhadap Daud, tetapi ketika dia mendengar berita tentang kematian Saul, dia tidak bergembira. Karena dia mengasihi Saul dengan tulus dan menghormatinya. Dia mencari kebenaran terhadap berita itu. Yang keempat, jangan mencari keuntungan diri sendiri, lalu menjatuhkan orang lain dan menjelek-jelekkan orang lain. Orang Amalek yang membawa berita tentang kematian Saul, yang mengaku bahwa Saul menyuruh dia untuk membunuhnya. Dia mencari-cari keuntungan, mencari muka di hadapan Daud, dan dia menjelekkan, menyampaikan berita yang tidak benar. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara pendengar, kita harus sebelum percaya tentang berita itu, kita harus tahu kebenaran dan kejelasannya. Jangan cepat-cepat kita menerima yang kemudian akhirnya membuat hidup kebersamaan menjadi hilang, rusak karena berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Mari Bapak Ibu Saudara, di zaman yang semakin modern dan canggih ini,
kita terus menjaga kehidupan bersama dalam persatuan, kesatuan, kerukunan, dan kedamaian. Ingat bahwa berita-berita hoaks yang belum tentu kebenarannya adalah salah satu alat menjadi pemecah belah persatuan dan hidup persaudaraan yang rukun. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari pertama yang akan kami jalani sepekan. Kami akan terus berkarya, memulai kerja tanggung jawab kami di hari baru ini. Tuhan, jaga dan lindungi kami. Di tengah-tengah cuaca pancaroba yang tidak menentu, hujan panas, Tuhan berkati. Beri kami kekuatan, kesehatan, dan keselamatan ketika kami akan berjuang di hari ini. Di rumah, di tempat-tempat kami berusaha, di laut, di darat, di kantor, di kebun, di mana saja. Tuhan berkati dengan keselamatan, bahkan keberhasilan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bersama sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia. Tuhan, jauhkan kami dari perpecahan, pertentangan, tetapi biarlah kami hidup bersama dalam kerukunan. Kami diajar hari ini dengan kebenaran firman-Mu untuk menangkal hoaks dengan fakta. Karena sesungguhnya hoaks yang adalah berita-berita yang belum tentu kebenarannya seringkali membuat kehidupan, kerukunan kami, persaudaraan kami menjadi renggang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berikan hikmat dalam menjalankan tanggung jawab kepemerintahan, dalam menghadapi dan menyikapi berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Tuhan, tolong hamba-hamba-Mu. Hikmat surgawi menjadi bagian kehidupan mereka, mulai dari pusat sampai ke desa. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut, Tuhan berkati. Biar semuanya terjadi yang mereka lakukan adalah untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Kami berdoa Bapa di sorga untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, pengurapan-Mu sempurna bagi mereka, sehingga mereka terus dipulihkan. Para medis dokter yang merawat, Tuhan pakai mereka menjadi alat berkat-Mu. Makanan, minuman, obat-obatan dikuduskan oleh Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga, untuk setiap orang membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan tolong mereka. Bagi orang tua lanjut usia, janda duda, anak-anak yatim piatu, Tuhan kasihani mereka. Tuhan ada di pihak mereka, beri kekuatan, kesehatan, dan hati yang penuh sukacita. Kami berdoa Bapa di sorga untuk generasi-generasi muda kami, anak-anak kami, dalam tumbuh kembang mereka, dalam penuntutan ilmu mereka, dari terendah sampai perguruan tinggi, dalam pencarian pekerjaan yang tetap, Tuhan berkati. Bahkan ketika mereka berkarya pun Tuhan tolong. Mereka adalah generasi-generasi bangsa. Diberkati mereka, jauhkan dari pergaulan-pergaulan bebas. Kami berdoa Bapa di sorga, untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan tanggung jawab di RRI Pro 1 Talaut ini. Tuhan berkati dalam pemberian diri mereka, Tuhan sehatkan mereka,
Tuhan beri hikmat, sehingga tanggung jawab ini Tuhan boleh dilaksanakan dengan baik dan benar, memberkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, orang tua. Terima kasih Bapa di sorga, hidup kami sepanjang hari ini kami mau taruh dan letakkan dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Terpuji namamu, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.